sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dono kembali lagi berjumpa dengan Anda semua. Bagaimana kabar Anda bersama keluarga? Semoga hari ini siap untuk menerima berbagai inspirasi dan juga solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Hari ini sudah datang di sini narasumber kita bernama Bapak Muhammad Ali Iksan dan juga Ibu Anita. Beliau datang di sini karena kondisi stroke yang dialaminya. Mari pemirsa ikuti sampai selesai karena banyak sekali solusi dan inspirasi di Go Healthy hari ini. Mari kita sambut ini dia Bapak Ali dan Ibu Anita. Bapak Ali, Ibu Anita, senang sekali bisa datang di sini. Selamat datang di Go Healthy. Salam sehat semuanya. Sehat. Wah, luar biasa. Pak Ali, bagaimana kabarnya saat ini, Pak? Alhamdulillah, baik dan membaik. Pak Ali tadi sudah menyaksikan satu cuplikan, Pak ya. Di mana dunia ini seakan-akan terbalik. Mengejar kekayaan dan karir tapi lupa akan kesehatannya sendiri. Menurut Pak Ali, bagaimana? Hal yang salah. Mestinya silakan menjaga kekayaan, tetap menjaga kesehatan juga seperti itu. Kalau bisa seimbang, begitu Iya, Pak ya? betul, sebaiknya betul. Pak Ali, stroke ini bukan akhir dari segalanya, Iya. masih banyak harapan dan juga Ibu Anita juga di sini mendukung Bapak Ali dan juga ada praktisi kesehatan di sini. Ada Bang Faidon dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oye. Mari kita lihat ini satu cuplikan di mana kehidupan dari Pak Ali menghadapi satu penyakit yang sangat melumpuhkan. Namanya adalah stroke. Kita belajar supaya kelak kita tidak terkena penyakit ini. Mari kita saksikan. Ali Ahlan, serangan stroke yang menimpanya pada 25 Juli tahun 2022 lalu telah mengubah kehidupan normalnya 180 derajat. Serangan stroke ini mungkin akibat tekanan darahnya yang tinggi. Namun, dulu ia abai karena merasa tubuhnya baik-baik saja. Saya kena stroke 2022. Ternyata penyebabnya tensi naik 200 saya. Pecah pembuluh darah kepala. Iya. Operasi kepala, langsung lemah, langsung nggak berdaya. Hal ini berdampak pada tangan dan kaki kirinya yang menjadi sulit digerakkan. Jujur aja khawatir serangan berikutnya. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat agar pemulihan stroke-nya bisa lebih optimal dan dirinya dapat produktif kembali. Pak Ali, kalau boleh tolong di-share kepada kita, Pak. Waktu kejadian Bapak terkena stroke ini, Bapak sedang apa dan di mana, Pak? Kejadiannya ketika itu saya sedang mandi. Setelah mandi, keluar kamar mandi, langsung nggak ada tenaga sama sekali. Nggak bisa mengancingkan baju.
Saat itu saya bisa menimbulkan saya kena stroke. Bapak saat itu perasaannya bagaimana Pak? Waktu tidak bisa menggerakkan tangan sebelah kiri. Menyesal sama sekali. Penyesalan memang datang terlambat, tapi Betul. belum terlambat untuk Bapak bisa hidup sehat. Tapi mari pemirsa kita belajar dulu dari satu permainan. Benar atau salah, pengobatan stroke dapat dihentikan bila gejala sudah menghilang. Pak Ali, ini benar atau salah? Salah, karena akan ada lagi serangan stroke selanjutnya. Tepat jawabannya bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Orang sudah kena stroke itu kan ada satu proses yang panjang, kemudian ada dampak. Ini pasti udah benar belum nih proses yang panjang ini? Jangan-jangan masih berlanjut. Makanya kita ikuti satu konsep yang namanya patuh. P itu periksa kesehatan. Apa yang mungkin menyebabkan terjadinya serangan stroke seperti tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi. Ini harus diperiksa nih. Kenapa? Udah benar belum pengobatannya selama ini? Kedua, A, atasi dengan pengobatan yang tepat. Ikuti kata dokter. Nah, kemudian yang ketiga, PAT. Tetap diet dengan gizi yang seimbang. Saya ingatkan makan buah 3 kali sehari. Kemudian hindari makan yang digoreng, apalagi goreng tepung. Upayakan tetap berolahraga. PATUH. Hindari merokok, hindari minuman beralkohol atau kebiasaan yang kurang sehat lainnya. Jadi dengan patuh pada konsep-konsep ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perbaikan dan mudah-mudahan kita bisa mencegah terjadinya stroke yang berulang. Pengobatan stroke dapat dihentikan bila gejala sudah menghilang. Pernyataan ini adalah salah. Jadi Bapak yang paling rindukan Pak, yang dulu bisa dilakukan, sekarang nggak bisa dilakukan. Apa saja Pak? Saya ingin mengajar lagi, saya ingin kembali ke dunia dakwah lagi, ingin kembali ke syiar Baitullah lagi. Yang ngurusin Bapak dulu waktu Bapak terkapar di Iya, terima tempat kasih. tidur itu siapa Pak? Beliau langsung, ya cita. Ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu Anita? Terima kasih banyak, Iya, sabar, pasti pulih. amin. Kembali lagi dan beranak-anak. Ya, sabar. Oke. Luar biasa. Ibu Anita, sebagai seorang wanita yang paling menyedihkan itu di saat yang mana Ibu? Saya sedih, takut tidak bisa membimbing anak-anak kalau saya sendiri misalnya ditinggalkan, tidak ada gitu ya. Tapi Allah masih memberikan umur usia pada Pak Ali, pada suami saya. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang gitu ya. Ibu ini luar biasa loh. Satu lagi, Iya. untuk bisa siar lagi. Karena tugasnya Bapak itu tuh siar. Iya. Gitu. Ya, banyak sekali jamaah yang menantinya. Ya, itu saja. Ibu Anita luar biasa. Iya. Ibu Anita ngurusin ada 7 orang ya? 6 orang. Tinggal 6 lima. orang Yang di ada rumah. 5. Ya, Iya. 6 orang di rumah. Masakin untuk mereka, bangun lebih pagi untuk mereka. Sedangkan ibu sendiri baru saja mengalami gangguan jantung. Iya. Waktu ibu melihat Bapak setelah terkena stroke, yang paling berbeda dari Bapak itu apa? Bapak itu gampang marah gitu ya. Gampang marah. Iya. Gampang marah. Walaupun Bapak humoris, kalau Bapak marah, saya suka diam dan sedih gitu aja. Saya sebenarnya nggak suka kalau dimarah-marahin. Tapi memang saya terima karena memang karena penyakit penyandang stroke itu semuanya seperti itu. Keluhan yang paling sering dialami apa saja Pak? Oke. Tangan belum maksimal banget. Oke, Kalau coba. kaki, alhamdulillah. Oke, coba mungkin Bapak tolong angkat tangan setinggi mungkin, bisa dilihat praktisi kesehatan. Maksimal segitu ya Pak ya? Iya. Tolong lihat Bapak bisa bangkit berdiri Pak. Siap. Saya bantu ya Pak ya. Oke. Susah mengangkat kaki kiri Pak ya? Berat, ya masih berat. Perasaan Bapak bagaimana Pak? Dulu pada bisa jalan lincah banget kata Ibu. Benar ya Ibu ya? Iya. Humoris. Humoris. Aktif sekali. Aktif sekali. Bukan lincah lagi, Mas Edwin. Dulu kan beliau ini jadi pimpinan untuk ngantar umroh. Iya. Membimbing aktif umroh. sekali. Waduh, cuacanya terik gitu, harus ngurusin orang. Tapi itu yang dirindukan Pak ya? Iya, Mas. Tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, ini sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya masih tinggi pemirsa. 157/95. Dengan target dari tekanan darah sendiri adalah 120/80. Jadi ini perlu dievaluasi kembali. Kemudian yang kedua dari asam urat pemirsa. Hasilnya itu 9,8. Nah untuk laki-laki ini targetnya di bawah 7. Itu jadi harus dievaluasi kembali. Apa yang Bapak mau tanyakan kepada mereka, terutama mengenai kondisi kesehatan dari Bapak Ali? Saya ingin mengembalikan fungsi otak saya supaya itu berfungsi maksimal. Ketika dia nyuruh, langsung gimana Mas?
nurut gitu ya. Iya. Pak, ada proses yang selama ini terjadi yang menyebabkan Bapak stroke. Tensinya masih tinggi, asam uratnya masih tinggi. Berarti nanti PR Bapak harus ke dokter lagi untuk konsultasi pengobatannya. Setelah ini semua kelar, pola makan. Tadi 2 yang saya ingetin, makan buah 3 kali sehari sama hindari yang digoreng. Ketiga, kita lakukan upaya tambahan sekarang. Nah, upaya tambahannya adalah kita menggunakan teknologi laser. Di pergelangan tangan, dia akan menembus ke dalam pembuluh darah kita, dia merangsang produksi molekul oksida nitrit. Fungsinya, dia melenturkan, melebarkan pembuluh darah, dan nanti melancarkan aliran darah. Dampaknya adalah semua organ target yang dialiri tubuh kita, termasuk otak, itu nanti volume darahnya cukup. Jadi mungkin selama ini Bapak volume darah yang sampai ke otak itu nggak cukup. Dengan bantuan teknologi laser, tensi nanti terkendali, risiko komplikasi stroke berulang itu bisa kita minimalkan. Salah satu pemicu dari stroke adalah sumbatan pada pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah ini erat kaitannya sama darah kental. Ketika terjadi darah kental, ini akan meningkatkan terjadinya trombus. Apabila terjadi pada pembuluh darah otak, ini yang disebut dengan stroke. Kemudian apabila terjadi pada pembuluh darah jantung, akan terjadi serangan jantung. Nah, pada saat teknologi laser ini digunakan, laser ini akan menguraikan trombus-trombus yang ada, sehingga aliran darah ini kembali lancar. Pada saat terjadinya stroke, gumpalan-gumpalan darah di otak ini akan diuraikan, sehingga alirannya akan lancar kembali. Bu Anita, ada pertanyaan mungkin tentang teknologi ini? Iya, alat ini apa dipakainya setiap saat untuk penyandang stroke? Terus yang kedua untuk usia berapa aja, karena anak saya itu ada yang masih usia 7 tahun. Alat ini apa hanya untuk stroke aja? Jadi yang pertama, nanti ketika menggunakan teknologi laser, pakainya sehari 2 kali. Powernya nanti bisa diatur 1, 2, 3, 4. Kita pakai yang nomor 1 dulu. Durasinya bisa diatur 15, 30, 45, 60. Startnya 15 menit dulu. Yang kedua, soal anaknya bisa dipakai usia remaja. Ini akan membantu tensi menjadi terkendali. Jadi kayak Pak Ali nanti terbantu tensinya, pemirsa juga yang punya background stroke itu tekanan darah tinggi ini akan bisa terbantu, sehingga nanti apa? Ketika tensi turun membantu mencegah komplikasi, dan tentunya yang paling penting mencegah terjadinya stroke berulang. Untuk membantu pergerakan nanti kita kasih solusi, ada 2 cerita nih. Pertama, kita menggunakan satu teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang membantu untuk menstimulasi otot, dan kedua kita akan kasih solusi tentang penggunaan namanya korset medis supaya badan kita lebih nyaman buat bergerak. Korset medis yang baik itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah memberikan perlindungan 360 derajat. Kemudian yang kedua, support tulang belakang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan postur tulang belakang. Yang ketiga, memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang keempat, ini memiliki perlindungan samping kiri dan kanan, sehingga pada saat dipakai itu seperti ada yang menopang. Teknologi laser, kualitas darahnya. Tadi keseimbangan Bapak ada korset medisnya. Nanti kita pakaikan, Bapak coba. Sebelum itu, mari saya jelaskan kepada Anda pemirsa bagaimana cara memakai dari teknologi laser ini, dan tentunya di mana kita bisa dapatkan teknologi laser yang pastinya asli untuk Anda semua. Jadi pemirsa, ingat namanya adalah teknologi lasernya, Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini Pak, teknologi lasernya ya. Jadi ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali, Pak Ali dan Ibu Anita. Bisa bantu kendalikan banyak hal, dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Nah, untuk meningkatkan kesehatan pinggang, gunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya begitu banyak. Dia memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, menstabilisasi, menjaga kelengkungan, dan juga postur tulang belakang. Dia juga mencegah dan mengkoreksi bongkok atau asimetris. Segera gunakan Dokter Laser atau Equilaser dan juga Dr. Q Back Support Belt. Dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, Anda sudah belajar tadi di segmen pertama bahwa ternyata stroke itu sangat melumpuhkan. Semoga kita semua dilindungi Tuhan dan juga kita tidak terkena penyakit ini. Oleh karena itu mari kita lanjut bincang-bincang kita. Masih banyak pertanyaan dan juga pengalaman dari Bapak Ali hari ini. Pak Ali, yang boleh saya tanyakan saat ini adalah stroke ini disebabkan karena apa, Pak? Kecapean fisik, pola pikir yang salah, pola makan juga. Apa Ibu yang paling menyedihkan waktu Bapak terkena stroke ini? Pertama dari segi ekonomi juga ya, karena Bapak kan masih ngejar gitu. Jadi cuman hanya Bapak aja, anak-anak masih pendidikan gitu. Ada yang pesantren, ada yang sekolah. Tapi saya nggak berpikir rezeki itu akan putus ketika Bapak sakit, pasti ada gitu. Ya di situ rahmat Allah tuh turun gitu. Ada ya, Pak? Ada aja rezeki gitu. Bapak sendiri melihat perubahan emosional apa yang paling besar terjadi waktu Bapak terkena stroke? Mudah marah. Kalau lupa kali ingatan saya masih bagus. Ingatan saya bagus, memori masih bagus. Gampang marahnya aja. Itu nggak bisa dikendalikan, Pak? Sulit sekali. Kenapa, Pak? Karena awalnya saya nggak nerima ini. Saya nggak nerima, saya sehat kok. Tapi lambat laun saya ikhlas. Ini cara Allah untuk mengangkat derajat saya gitu kan. Saya ikhlas. Biar semangat mau pulih lagi. Bahkan dulu kan Pak, seorang sebelum menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji itu kan udah dibuat pengajian ya. Iya. Karena memang perjalanannya itu sedemikian berat dan belum tentu orang bisa kembali hidup-hidup. Kan begitu Pak ya? Betul. Udah ditangisin satu kampung udah mau berangkat itu, wah udah kayaknya udah sedih. Pas begitu balik memang perjuangannya berat. Sekarang dengan teknologi terbaru, bahkan dengan pesawat hanya dengan 8 jam sampai. Demikian juga dengan teknologi untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Ada yang namanya teknologi laser yang seperti dipakai sama Mas Edwin. Teknologi laser yang disebut dengan low level laser therapy ini ketika dipakai di pergelangan tangan, dia akan membantu merangsang pembuluh darah di pergelangan tangan kita menghasilkan molekul yang namanya oksida nitrit. Sehingga nanti oksida nitrit ini ikut ke seluruh tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, pembuluh darahnya terbuka, tekanan darah kita turun. Begitu nanti oksida nitrit yang tadi bisa membuka pembuluh darah masuk ke dalam mitokondria ini, maka dia akan membakar gula. Kemudian dia mengaktifkan kolesterol untuk dibuat jadi hormon, membakar kalori kita, membantu meningkatkan pernafasan kita. Jadi kita merasa lebih berenergi. Teknologi laser yang sedemikian canggih, sekarang ada alat bantu tambahan yang namanya intranasal. Dia membantu membuka pembuluh darah di sekitar hidung kita. Aliran darah di sekitar wajah dan kepala menjadi lebih optimal, dampaknya lebih cepat dan lebih kuat hasilnya. Dia bisa membantu mengurangi risiko sinus, membantu mengurangi masalah keseimbangan, dan juga dia membantu mengoptimalkan produksi namanya melatonin. Hormon ini yang bertanggung jawab untuk orang bisa tidur dengan lelap. Kalau tidur kita cukup, maka tubuh kita akan memproduksi yang namanya growth hormone untuk membantu recovery, pemulihan seluruh tubuh kita. Jadi sel-sel yang rusak itu akan dibantu diperbaiki seoptimal mungkin. Ya, misalnya di kepala kita, di otot kita, di liver kita, di jantung kita. Nah, jadi seperti Bapak nih, Pak Ali dan pemirsa, orang yang stroke, punya masalah di saraf di kepala, pembuluh darah di kepala, ini akan bisa dibantu pemulihannya ketika tidurnya cukup. Jadi itu sebabnya saya minta Anda untuk mulai menggunakan teknologi lasernya. Dan nanti kalau Anda ingin tanya, mau dapat intranasalnya di mana, itu udah satu paket pemirsa. Jadi Anda sudah dapat intranasal, sama teknologi lasernya ada dalam satu paket. Pak Ali juga mengeluhkan bahwa tangan Bapak agak susah digerakkan ya Pak ya pada saat diangkat. Nah, ini ada satu teknologi namanya NMES. NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana NMES ini dapat diletakkan pada bagian-bagian yang ototnya terasa kaku. Nah, pada saat NMES ini digunakan, dia akan memberikan stimulus ke otak sehingga otot ini dapat bergerak atau memberikan gerakan pasif pada otot. Pada pasien-pasien pasca stroke, NMES ini dapat membantu untuk menstimulasi dari gerakan otot tadi, ditambah lagi dengan fisioterapi. Ini dia tambahan informasi untuk Anda pemirsa. Ada informasi ini. Tahukah Anda latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuatan kaki? Pada pasien pasca stroke, ini akan terjadi gangguan pada satu anggota gerak. Nah, kita berbicara tentang kaki, di mana gangguan ini dapat disebabkan karena gangguan saraf. Dan pada pasien pasca stroke akan terjadi gangguan keseimbangan. Nah, di sini saya akan memberikan satu latihan yang dapat untuk meningkatkan kekuatan kaki.
Latihan tersebut adalah latihan atau gerakan bangun dari posisi duduk. Posisi pasien itu dalam kondisi duduk. Lebar dari kaki ini bagian lutut harus sama dengan lebar bahu. Ya. Kemudian kedua tangan harus di posisi mengepal ada di bagian depan dada. Dengan perlahan-lahan Anda bisa bangkit dari duduk secara perlahan, kemudian duduk kembali. Lakukan gerakan ini 15 sampai 20 kali dalam satu kali latihan dan harus dilakukan setiap hari. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan dari otot kaki dan dapat meningkatkan keseimbangan dari tubuh. Kita mau bicara satu lagi yang namanya korset medis. Tadi kita udah coba Bapak pakai ini. Ya. Ya, coba Bapak. Mas Edwin bisa dibantu. Persis seperti instruksi dari Mas Yohanes. Kepalkan tangan di depan Pak, dari posisi duduk, coba naik secara perlahan. Wah, luar biasa. Oke, setelah itu coba melangkah ke arah mereka secara santai aja Pak, karena sudah dipakaikan korset medis di sini. Silakan Pak. Nah, sejauh ini yang Bapak rasakan apa Pak? Entengan. Coba Bapak muter. Nah, biasanya Bapak muter agak lama, bener Ibu Anita ya? Nah, merasa lebih mudah nggak Pak tadi muternya? Betul. Bapak sendiri merasakan apa sih di bagian tengah ini? Ada yang megangin nggak Pak? Seperti ada yang megangin nih, nyaman jadinya. Coba duduk lagi Pak, silakan. 3, 2, 1, pelan-pelan. Oke, luar Sehat. biasa. Mantap, itu dia. Pak, jelasin ke pemirsa Pak, Bapak sudah jalan tadi, perbedaannya apa Pak? Setelah saya pakai korset, memang terasa lebih nyaman, lebih enak melangkah, lebih pede. Akhirnya saya mau pakai terus nih. Bapak merasa lebih pede nggak kalau latihan sendiri di rumah pakai Lebih korset? pede. Lebih pede. Iya, Buat Bapak lebih semangat nggak? lebih semangat. Lebih semangat lagi Pak ya? Iya, siap. Obat dari dokter dikerjain. Terus, iya. Lasernya semua yang fungsinya kita jelasin tadi, semuanya dipakai. Nah, nanti setelah dipakai sama Bapak, ibunya juga pakai. Iya. Gantian. Nah, pemirsa tambah semangat lagi. Iya. Mari kita lihat masyarakat Indonesia yang sudah memakai teknologi laser. Dengan teknologi ini, kondisi mereka jauh lebih sehat. Bagian sebelah kiri semuanya dari tangan, sebelah kiri, pergelangan, kaki, semuanya. Karena saya coba berjalan susah, saya pegang sesuatu juga susah, saya untuk menepok sebelah kiri juga susah. Tapi dengan rumah sakit, saya ketahuan bahwa di sana, di IGD, ketahuan bahwa oh Bapak terkena stroke sampai dengan 200 tensinya. Kolesterol juga masih tinggi di atas 200, terus gula darah juga masih di atas 150-an, asam urat di atas 7 gitu. Kuncinya itu adalah rutin, menggunakan teknologi laser, itu angka-angka atau asam urat saya bisa jadi 4, gula darah saya 92, kolesterol saya 160-an, tekanan darah saya juga mulai stabil. Yang dirasakan lebih tubuh pasti itu lebih fit, lebih enak, lebih energik. Supaya Bapak Ali tambah semangat, kita lihat orang-orang yang pernah mungkin saya wawancarai di sini, para stroker Pak. Mereka adalah para survivor. Bapak lihat mereka, kondisi mereka ada yang masih harus pegangan untuk jalan. Bapak lihat mereka yang sudah membaik, bisa lari Pak. Mereka para pebisnis yang tetap aktif dalam kehidupannya, semua ini adalah semangat untuk Bapak Ali hari ini. Semangat. Luar biasa, itu dia. Wah Pak Ali, kita banyak bincang-bincang nih. Ya. Banyak ilmu, inspirasi. Ya. Bapak sendiri dapat apa Pak dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini? Dapat informasi yang baik pastinya. Dapat pengalaman, dapat ilmu. Supaya Bapak lebih semangat Pak, Ya, anak-anak pasti menonton di rumah. Komitmen apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka? anak-anak setelah ini Abi akan lebih yakin, akan lebih semangat untuk sehat, kembali pulih. Supaya bisa kita bercanda lagi, kita cengkerama lagi, jalan-jalan bersama lagi. Insya Allah, jangan lupa doain Abi, doain Umi. Insya Allah kembali ke keadaan normal lagi, bahkan lebih baik lagi, insya Allah. Semangat terus. Hari ini kita belajar begitu banyak dari teknologi laser yang sudah hadir di Indonesia. Ingat pemirsa bahwa namanya adalah dokter laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia ditingkatkan kesehatannya selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali.
Pak Ali, durasinya 15-60 menit. Ingat ya, ini bisa bantu kendalikan banyak sekali. Dari diabetes, hipertensi, itu Pak Ali dan Ibu juga mungkin ada hipertensi. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan kesehatan pinggang seperti Bapak Ali, gunakan Dr. Q Back Support Belt dan manfaatnya begitu banyak. Dia memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Dia menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan juga postur tulang belakang. Dia mencegah dan mengkoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan untuk siapa aja? Bagi Anda yang memiliki masalah postur pada tulang belakang. Anda juga memiliki pengeroposan atau pengapuran tulang belakang yang disebut sebagai osteoporosis. Anda yang pasca operasi tulang belakang, nih Bapak Ali, pasien stroke yang sedang latihan belajar berjalan kembali. Para lansia wajib menggunakannya dan kita semua yang masih sehat. Segera gunakan Dr. Laser atau Equilaser dan juga ingat Dr. Q Back Support Belt. Dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.